warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan keilmuan, teknologi, dan lingkungan dengan dosen pengampu Nasrisna Damayanti, SCAP MCAP. Sebelum itu mari kita kenalan yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang juga. Dengan saya sendiri Almaza Zabila bersama dengan rekan-rekan saya. Dengan saya Nadia Utari. Dan saya Siti Najmia. Kami dari kelas Keperawatan C, Angkatan 2022, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat. Are you ready? Let's get started! Pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Apa sih itu ilmu dan pengetahuan? Ilmu berasal dari bahasa Inggris yaitu science dan Latin scientia. Memiliki makna ganda yaitu mengetahui atau to know dan belajar to learn. Sisi pertama to know menunjuk pada aspek statis ilmu yaitu sebagai hasil berupa pengetahuan sistematis. Sisi kedua menunjukkan bahwa ilmu sebagai aktivitas pembelajaran bukanlah sebuah aktivitas menunggu secara pasif, melainkan merupakan sebuah usaha secara aktif untuk menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh secara utuh, objektif, valid, dan sistematis. Konsep ilmu adalah bagan, rencana, atau pengertian baik yang bersifat abstrak maupun operasional, yang merupakan alat penting untuk kepentingan pemikiran dalam ilmu atau pengetahuan ilmiah. Konsep-konsep ilmu atau konsep ilmiah tersebut sangat dibutuhkan agar suatu ilmu dapat menyusun berbagai asas, teori, sampai dalil-dalil. Jelasnya, konsep ilmu agar dapat berguna secara ilmiah, maka ia harus memiliki dua sifat dasar, yaitu sifat operasional untuk kepentingan pengamatan dan sifat abstrak untuk kepentingan penyimpulan dan generalisasi. Adapun ciri pokok ilmu, diantaranya yaitu yang pertama, sistematis. Ciri sistematis ilmu menunjukkan bahwa ilmu merupakan berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan tersebut mempunyai hubungan-hubungan saling ketergantungan yang teratur. Yang kedua, empiris, bahwa ilmu mengandung pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan serta percobaan-percobaan secara terstruktur di dalam bentuk pengalaman-pengalaman, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, objektif, bahwa ilmu menunjuk pada bentuk pengetahuan yang bebas dari prasangka perorangan atau personal bias dan perasaan-perasaan subjektif berupa kesukaan atau kebencian pribadi. Yang kelima yaitu analitis, bahwa ilmu berusaha mencermati, mendalami, dan membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir yaitu verifikatif, bahwa ilmu mengandung kebenaran-kebenaran yang terbuka untuk diperiksa atau diuji guna dapat dinyatakan sah atau valid dan disampaikan kepada orang lain. Pengertian pengetahuan, secara etimologi atau asal katanya, pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan dapat juga disebut common sense atau akal sehat. Sedangkan secara terminologi, menurut Dr. Andes Sidi Ghazalba menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Dalam hal ini, suatu hal yang menjadi pengetahuannya selalu terdiri dari yang pertama, unsur yang mengetahui, kedua, hal yang ingin diketahui, dan yang ketiga, kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui tersebut. Subpokok selanjutnya yaitu tingkat pengetahuan. Secara garis besar dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, tahu atau know. Tahu diartikan sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Kata kerja yang digunakan untuk mengukur orang yang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu dapat menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan, dan sebagainya. Yang kedua, memahami atau comprehension. Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut dan juga tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah memahami objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menarik kesimpulan, meramalkan terhadap suatu objek yang dipelajari. Yang ketiga, aplikasi atau application. Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi atau kondisi yang lain. Keempat, analisis adalah kemampuan seseorang dalam menjabarkan atau memisahkan lalu kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahui. Yang kelima, sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Nah, adapun jenis pengetahuan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan ini ialah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Secara umum, pengetahuan non-ilmiah ini ialah hasil pemahaman manusia mengenai suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ialah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah.
Pengetahuan ilmiah ini adalah suatu pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas, yaitu metodologi ilmiah. Yang ketiga ada pengetahuan noesis atau filsafat. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling hakiki. Pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli, yang mengandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Yang terakhir ada pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama ini adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para nabi dan rasulnya yang bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pemeluknya. Nah, adapun fungsi ilmu pengetahuan adalah pertama fungsi deskriptif, menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan suatu objek atau masalah sehingga mudah dipelajari oleh peneliti. Yang kedua, fungsi pengembangan, melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan menemukan hasil ilmu pengetahuan yang baru. Yang ketiga, fungsi prediksi, meramalkan kejadian-kejadian yang besar kemungkinan terjadi sehingga manusia dapat mengambil tindakan yang perlu dalam usaha menghadapinya. Dan yang terakhir, ada fungsi kontrol, yaitu berusaha mengendalikan peristiwa yang tidak dikehendaki. Selanjutnya ada pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah ini atau dikenal dengan sebutan pseudoscience atau sains semu, diperoleh terutama dengan mengendalikan dugaan, perasaan, keyakinan, dan tanpa diikuti proses pemikiran yang cermat. Sampai saat ini, belum ada hal tertentu atau khusus yang dapat digunakan untuk mendekati kebenaran pengetahuan non-ilmiah. Namun pada umumnya, manusia melakukan pendekatan terhadap suatu hal dengan melalui beberapa cara berikut ini. Pertama, ada mitos. Nah, mitos ini merupakan gabungan dari pengamatan, pengalaman, namun sebagian lainnya berupa dugaan, imajinasi, dan juga kepercayaan. Contohnya adalah cerita-cerita legenda. Yang kedua, ada wahyu. Nah, wahyu di sini merupakan komunikasi antara sang pencipta dengan makhluknya dan merupakan substansi pengetahuan yang disampaikan kepada utusannya. Dengan mempelajari wahyu atau ayat-ayat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, baik yang tersurat atau kitab suci agama maupun yang tersirat atau alam semesta beserta segala isi. Yang ketiga ada otoritas dan tradisi. Pengetahuan yang telah ada dan mapan sering digunakan oleh pemimpin atau secara tradisi untuk menyatakan kebenaran. Keempat, prasangka, berupa dugaan yang kemungkinannya benar atau mungkin bisa juga salah. Dengan prasangka, orang sering mengambil keputusan atau kesimpulan yang baru. 5. Ada intuisi. Cara ini merupakan salah satu kegiatan berpikir tertentu yang non-analitik atau tanpa nalar, tidak berdasarkan pada pola berpikir tertentu yang analitik, rasional, maupun empiris, dan biasanya pendapat tersebut diperoleh dengan cepat tanpa melalui proses yang dipikirkan terlebih dahulu. Contoh cara ini adalah ramalan bintang atau astrologi. Nah, seorang astrologi pada saat meramal nasib seseorang, di samping ia menggunakan rumusnya, namun juga sering menggunakan intuisinya. Selanjutnya, penemuan kebetulan. Beberapa pengetahuan pada awalnya ditemukan secara kebetulan dan beberapa di antaranya sangat berguna. Sebagai contoh adalah penemuan obat kina sebagai obat malaria. Selanjutnya, cara coba-coba. Cara ini merupakan serangkaian percobaan asal atau coba-coba saja yang tidak didasari oleh teori yang ada sebelumnya, sehingga tidak dimungkinkan diperolehnya kepastian pemecahan suatu masalah atau hal yang diketahui. Selanjutnya, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah merupakan langkah pengembangan dari epistemologi. Menurut Alfons Taryadi, pengetahuan ilmiah merupakan studi yang paling bermanfaat dan bagus untuk mempelajari pertumbuhan pengetahuan pada umumnya. Sebab pengetahuan ilmiah adalah merupakan pertumbuhan dari pengetahuan sehari-hari yang tertulis secara garis besar. Adapun pernyataan yang membuat pengetahuan itu menjadi pengetahuan ilmiah adalah yang pertama, deskripsi, yaitu memberikan pernyataan bersifat deskriptif dengan menjelaskan bentuk-bentuk, susunan, peranan, dan hal-hal terperinci lainnya dari segala fenomena. Dua, preskripsi. Pernyataan ini memberikan petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan mengenai apa yang perlu berlangsung atau sebaiknya dilakukan dalam hubungannya dengan objek sederhana itu. Bentuk-bentuk ini banyak dijumpai dalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pendidikan yang meliputi tata cara mengajar di kelas. 3. Eksposisi pola. Bentuk ini merangkum banyak pernyataan-pernyataan yang memaparkan pola-pola dalam sekumpulan sifat, ciri, kecenderungan, atau proses lainnya dari fenomena yang sedang ditelaah. Misalnya dalam geologi, dibeberkan pola-pola perubahan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Keempat, rekonstruksi historis. Bentuk ini merupakan pernyataan-pernyataan yang berusaha menggambarkan atau menceritakan dengan penjelasan atau alasan yang dibutuhkan pertumbuhan sesuatu hal pada masa lampau yang jauh baik secara alamiah atau karena campur tangan manusia. Cabang-cabang ilmu khusus yang banyak mengandung bentuk pernyataan ini misalnya adalah historiografi, ilmu purbakala, dan paleontologi. Selanjutnya, sikap ilmiah. Menurut
Baharudin, sikap ilmiah adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan saat sedang melakukan kegiatan sebagai seorang ilmuwan. Sedang menurut Deliengji, sikap ilmiah adalah suatu kecenderungan pribadi seorang ilmuwan untuk berperilaku atau memberikan tanggapan dengan hal-hal tertentu sesuai dengan pemikiran ilmiahnya atau tidak bertentangan dengan citra keilmuan pada umumnya. Adapun sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan menurut Abbas Hamami, sedikitnya ada 6, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Artinya suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. 2. Bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. 3. Adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera seperti budi. 4. Adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. 5. Adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk riset dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. 6. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis dan selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Setelah kami memaparkan subpokok materi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan, diantaranya konsep ilmu dan pengetahuan, pengetahuan non-ilmiah dan ilmiah, serta sikap ilmiah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat untuk kepentingan manusia. Pengetahuan ilmiah tidak muncul secara mendadak, melainkan hadir melalui suatu proses, mulai dari pengetahuan sehari-hari dengan melalui pengujian secara cermat dan pembuktian dengan teliti diperoleh suatu teori, dan pengujian suatu teori bisa dilakukan dan babak terakhir akan ditemukan buku-buku. Kesadaran akan dampak baik dan buruk perkembangan ilmu pengetahuan sangat penting bagi kebaikan manusia itu sendiri. Dan disinilah sikap ilmiah sangat diperlukan. Sikap ilmiah tidak hanya berarti sifat dasar manusia yang memiliki rasa ingin tahu, namun juga menekankan pada nilai kepedulian dan menghormati nilai dari ilmu pengetahuan yang ada. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kami kelompok 3 yang membahas mengenai pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kami harap teman-teman sekalian dapat memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan baik itu dalam pengucapan ataupun ketikan, kami kelompok 3 memohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. See you next video guys. Bye-bye.